Jadi bergembira dengan datangnya hari tertentu, bulan tertentu, tahun tertentu itu bukan sesuatu yang dilarang dalam agama. Itu sesuatu yang boleh-boleh saja. Nah, ketika kemudian orang melangkah lebih jauh, kemudian dia merayakan datangnya bulan, datangnya tahun baru tersebut, maka yang mesti diperhatikan ada dua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin, amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dirahmati Allah, bergembira atas datangnya hari baru atau bulan baru atau tahun baru sejatinya dalam syariat bukanlah sesuatu yang diharamkan, sebagaimana juga memilih untuk bersedih ketika datangnya hari baru, bulan baru atau tahun baru pun hukumnya sama. Jadi entah dia pilih bergembira atau dia bersedih mungkin karena tanggal baru jatuh pada tanggal di mana tagihannya numpuk, kemudian dia bersedih karena emang gak punya duit. Iya, itu fine-fine saja, artinya tidak ada beban syariat di dalam hal tersebut, entah itu keharaman atau malah kewajiban atau justru kesunahan, tidak ada. Karena pada dasarnya itu bukan bagian dari peribadatan begitu. Karena bukan bagian dari peribadatan, maka nggak usah nyari dalil boleh apa nggak bolehnya. Ini bagian dari adah kebiasaan kita. Kalau dalam kebiasaan kaidahnya tuh nyarinya tuh bukan kaidah nyarinya tuh bukan dalil boleh, tapi dalil keharamannya ada apa enggak kan gitu. Karena ini bukan bagian dari ibadah, ini dari kebiasaan. Karena kan orang nggak mungkin nyari dalil bolehnya bikin tape uli. Karena tape uli itu makanan khas kita, jadi nggak perlu nyari dalil bolehnya. Tapi ada gak dalil keharaman? Jadi dalam kaidah kebiasaan atau sesuatu yang non ritual ibadah, yang dicari itu dalil keharaman, bukan dalil kebolehan. Berbeda dengan ibadah. Kalau ibadah memang kan dalilnya harus at-tauqif, kaidahnya begitu. Al-aslu fil ibadah at-tauqif. Ibadah itu aslinya harus tauqif, harus sesuatu yang memang ada wahyunya, ada istinbat syariat terhadap hal tersebut. Tapi yang namanya bergembira dengan hari baru, nggak mesti nunggu tahun baru kan gitu. Orang bisa saja bergembira di malam Sabtu misalnya, karena hari Sabtunya dia akan mengadakan akad nikah kan begitu. Orang bisa saja dia bergembira di hari Jumat, karena kebetulan hari Jumat itu pas tanggal 25 di mana dia menerima gaji. Jadi bergembira dengan datangnya hari tertentu, bulan tertentu, tahun tertentu itu bukan sesuatu yang dilarang dalam agama. Itu sesuatu yang boleh-boleh saja. Nah, ketika kemudian orang melangkah lebih jauh, kemudian dia merayakan datangnya bulan, datangnya tahun baru tersebut, maka yang mesti diperhatikan ada dua hal. Ada dua hal yang mesti diperhatikan. Pertama motivasinya, yang kedua aplikasinya. Apa motivasi perayaan hal tersebut? Apa yang kemudian mendorong dia untuk melakukan hal itu, merayakan? Apakah dia ingin berbagi, misalnya kebetulan hari itu dia dapat rezeki, kemudian motivasinya apa? Saya mau berbagi kegembiraan. Atau motivasinya mau idkhalus surur, menyenengin orang tua, nyenengin orang-orang terdekat. Atau motivasinya apa? Saya ngumpulin orang-orang supaya kita bersyukur, bersedekah dan seterusnya. Jadi yang pertama yang mesti diperhatikan dalam perayaan tahun baru itu adalah motivasinya buat apa? Niatnya. Apa yang kemudian mendorong dia melakukan perayaan tersebut. Selama motivasi yang terbangun dalam dirinya itu bukan motivasi yang dilarang, seperti motivasi yang dilarang tuh contohnya ngerayain buat apa? Biar dibilang gagah, biar dibilang orang kaya, biar bisa nyombong, biar bisa nyor, itu kan motivasinya udah buruk. Dari awal memang dia merayakan untuk apa? Untuk menyohorkan apa yang dia punya dari kekayaan. Motivasinya buat apa? Biar orang-orang tahu kalau gue orang kaya kan gitu. Itu motivasinya udah keliru. Dari awal dia udah berdosa, bukan karena perayaannya tapi karena motivasinya yang keliru. Setelah motivasi, yang kedua aplikasi. Kalaupun motivasinya baik, ingin berbagi, ingin menyebarkan kegembiraan, ingin menyenangkan orang, tapi aplikasinya pun harus sesuai dengan jalur ketentuan syariat. Artinya jangan sampai motivasi yang baik ini kemudian diaplikasikan dengan pengaplikasian yang justru melanggar syariat. Seperti hambur-hambur harta,
dia bergembira dengan 5 atau 10 orang, tapi kemudian makanan yang disiapkan lebih daripada itu, akhirnya jadi mubazir. Kan itu juga bagian dari aplikasi yang keliru. Atau aplikasinya melakukan hal-hal yang justru tidak ada gunanya, seperti tiup-tiup trompet misalnya, seperti hal-hal yang memang tidak punya fungsi, tidak punya manfaat. Maka yang terjadi itu haram atau larangan dalam aplikasinya. Larangannya dalam hal aplikasi yang keliru, bukan merayakannya. Merayakannya boleh dengan motivasi yang baik, tapi aplikasinya juga harus dengan yang baik. Jangan mengaplikasikan motivasi yang baik itu dengan aplikasi yang ya min husnil islamil mar'i tarku ma la ya'ni, kata Nabi Muhammad SAW. Muslim yang baik itu yang menghindari sesuatu yang memang tidak ada manfaatnya bagi dia, begitu. Karena ditiup trompet atau enggak ditiup trompet, tahun baru pasti akan datang juga, begitu. Jadi dalam hal ini bahwa tidak ada masalah kemudian merayakan tahun baru, kan itu bukan bagian dari peribadatan, ini bagian dari kebiasaan. Maka dalam hal kebiasaan harus punya dua yang menjadi standar baik atau tidak baik. Pertama motivasinya, kedua aplikasinya. Maka dua hal ini diperhatikan agar kedua-duanya tetap berada pada jalur yang dibolehkan oleh syariat. Wallahu ta'ala alam, mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.